Hai, kembali lagi bersama kami di podcast RBPR Cokro, Jalan Mas Cokroaminoto nomor 111. Saat ini kita ditemani oleh Bang Osmar Tanjung. Bang Osmar, apa kabarnya? Kabar baik. Kita senang banget ketemuan di hari terakhir kegiatan di RBPR secara Ya, resmi. begitulah. Halal Perjuangan itu bihalal. ada batas tertentu kita berhenti dan kemudian melanjutkan lagi nanti. Tinggal urusannya bagaimana nanti. Iya, kita akan berjuang dalam bentuk yang lain gitu ya Bang ya? Ya, karena kemenangan itu relatif kan sebenarnya pengertian itu. Karena kemenangan itu kalau kita memperjuangkan kebenaran juga, walaupun itu soal menang kalah itu soal lain, tetapi kebenaran itu harus dilanjutkan perjuangannya. Siap. Abang, menanggapi hasil ini kita langsung ngebut nih. Tadi tadi mau mau ngobrol dulu, apa kabarnya, sehat-sehat, langsung digas sama Osmar. Bang Osmar, jadi menanggapi hasil keputusan MK, Ya, yang banyak pihak merasa, ya memang begitulah pasti gitu ya. Tetapi ada yang menarik karena ternyata ada dissenting opinion. Gimana tanggapannya? Ya, dissenting opinion itu menunjukkan bahwa keputusan itu tidak bulat dan sebenarnya juga dari hasil proses sidang kita bisa lihat sebenarnya posisi suara itu bisa berimbang. Jadi misalnya Ketua MK itu Soeharto sebenarnya dari awal dia sudah menyatakan apa dan sebagainya yang sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang di pihak memenangkan penggugat. Tetapi kemudian kan aturan MK mengatakan bahwa kalau eh, hasil keputusannya itu ternyata berimbang, bahwa yang menentukan adalah ketua. Suara ketua kemana? Nah, itu yang berbahaya pada saat itu. Kalau saya analisisnya begitu. Sehingga kemudian menjadi 35. Yang kemudian kelihatan Soehartoyo yang awalnya mau berbuat baik, kelihatannya kan gitu kelihatannya. Yang akhirnya, kalau saya menduganya begitu, ini analisis saja. Nah, tetapi yang paling penting bahwa tiga orang ini sudah menunjukkan bahwa eh, sebenarnya ini pantas bahwa ini diterima sebagian dari gugatan itu, terutama nepotisme. Karena apapun alasannya, yang proses MK itu yang diurus, yang dibolehkan, diputuskan oleh MK bahwa Gibran menjadi cawapres, itu kan ada kaitan dengan Jokowi. Itu jelas nepotisme, nepiu dan sebagainya. Itu ada hubungan darah kan begitu kira-kira. Sehingga orang kemudian liar juga pikirannya. Ya berarti Gibran ini kalau misalnya nepotisme itu tidak dianggap nepotisme keputusan itu, berarti kemudian orang berpikir bahwa berarti Gibran ini anak siapa? Kan gitu. Agak Bukan anak liar ya? Jokowi, jadi liar dia. Agak Orang mulai mulai ya biasalah masyarakat masyarakat dan netizen ini kan kreatif iya juga sangat membahasakan gitu. sangat. Berarti kan bukan dia, bukan anak Jokowi. Jadi anak siapa dia nih? Kan gitu. Jadi kira-kira begitu. Kan itu jelas terang benderang sebenarnya nepotisme itu yang seharusnya itu diterima. Nah, tapi kalau itu diterima juga akhirnya itu kemudian bisa pemilu ulang kan begitu. Gibrannya menjadi batal kan begitu. Nah, pertimbangannya mungkin banyak, tetapi juga kita tahu persis lah bahwa MK itu juga sendiri tidak steril lah dengan hal begitu. Tapi kita beruntung ada tiga Yang masih yang berani. masih berani menyatakan sikapnya dan sebagainya. Yang intinya mereka menolak, yang kira mereka bisa menerima dari gugatan itu, terutama berkaitan nepotisme dan sebagainya. Kalau soal suara, soal misalnya kurang saksi, ya memang yang disesalkan memang sidang ini terbatas waktunya cuma Iya. 12 hari. Saksinya cuma Sementara 9. saksi dibatasi, tetapi argumen oleh Ketua MK mengatakan bahwa belum tidak cukup saksi untuk itu, tidak cukup. Ya sementara dibatasi sama Iya. dia. Jadi itu kan juga kontradiksi yang gitu-gitu. Nah hal begini kita juga lama-lama belajar bahwa eh, kemudian MK kan itu sebenarnya garis terakhir untuk kita mencari Memperjuangkan. keadilan, memperjuangkan keadilan. Ternyata MK juga begitu. Sehingga kemudian ini semua harus dilihat kembali aturan-aturan itu karena dulu eh, yang fungsi-fungsi Mahkamah Mahkamah Agung apa dan sebagainya dulu kan ada. Nah, mungkin nggak boleh lagi bahwa MK ini yang terakhir tetapi tidak bisa dikoreksi lagi, misalnya begitu. Nah, kalau soal etik moral itu sebenarnya udah jelas. Nah, walaupun sebenarnya ya Romo kan udah menjelaskan Romo Magnis bahwa sebenarnya apapun semuanya yang paling tinggi itu etik dan moral.
Kita lihat negara maju misalnya, Jepang misalnya. Mereka sangat-sangat etik dan moralnya itu dijunjung tinggi. Sehingga kalau ada seorang pejabat salah, dia langsung itu salah dan kemudian sebelum itu menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi konsumsi publik lebih jauh, mereka langsung mundur tahu diri. Ya. Itu menunjukkan tingginya etik dan moral, tingginya dan memang itu ada kaitan dengan soal pendidikan. Nah ternyata di Jepang anak-anak itu 3 tahun tuh diajari itu Sudah duluan. terbiasa. Mereka diajari itu bukan soal isi pendidikan itu sendiri, tapi daripada adab dan etik dan moral itu. Jadi berperilaku itu. Ya. Nah, kalau kita pernah ke Jepang, sebenarnya kita bangsa Indonesia kalau ke Jepang kita malu. Saya pernah ngalami soalnya, saya perokok. Saya juga takut jadi merokok di jalan. Terakhir saya bawa asbak kemana-mana, jadinya begitu. Karena takut, karena bersih. Kan kira-kira begitu. Nah, orang Jepang juga santun kalau ngasih tahu. Nggak marah-marah dia dengan gayanya tunduk-tunduk begitu misalnya begitu. Jadi itu kan sesuatu yang sebenarnya kita ini sebenarnya bangsa yang santun dan berbudaya sebenarnya beradab. Hanya kok hilang kan itu yang dulu maka itu ada kaitan dengan budi pekerti dan sebagainya. Nah, kembali ke soal MK, oke lah itu sudah kan begitu. Dan itu kelihatan nggak bisa dibatalkan lagi. Walaupun ada gugatan PT UN, itu juga saya kira akan paralel lah bahwa itu akan sejalan dengan keputusan MK. Karena juga saya melihat bahwa ada sesuatu katakanlah Ibu Mega ini yang melihat yang paling penting itu adalah bangsa ini tidak terpecah-pecah. Jadi dia tidak mau katakanlah mendorong ini menjadi sesuatu yang kemudian ada semacam keributan di bawah dan chaos di bawah, apalagi perang sipil dan sebagainya. Dan itu jelas di mana-mana kalau ada sesuatu yang begitu yang diuntungkan adalah ya mereka yang punya duit tetap atau mereka yang berkuasa dan sebagainya, masyarakat ini hancur lebur dan sebagainya. Jadi memang kelihatan ke depan memang kalau saya melihatnya bahwa PDIP memang mereka karena sudah pernah menjadi oposisi kelihatan memang jadi oposisi. Dan saya Dan perhatikan bahwa mudah-mudahan komit ya Bang ya, benar-benar dan saya berharap oposisi. harus Ya. saya berharap mereka mau melakukan komit dengan itu supaya memang ada check and balance yang akan datang. Dan PDP udah mengalami itu dan terlatih untuk itu. Nah makanya sementara yang lain kan sudah mulai menggeser ke Prabowo dan sebagainya. Saya berharap begitu karena supaya memang dinamika demokrasi hidup lagi. Yang kemudian ada check and balance. Jadi kira-kira begitu. Dibandingkan misalnya kalau semua masuk kembali lagi bahwa walaupun ini demi Jadi kolusi bareng, korupsi iya bareng, semuanya nepotisme bareng-bareng dan bareng. sebagainya tidak ada yang check and balance Ya, kan ya. begitu. Jadi bisa jadi kekuasaan absolut ya itu juga bahaya yang membuat orang jadi otoriter dan sebagainya. Nah, jadi kalau kembali ke soal itu lagi, keputusan MK itu sesuatu yang sudah katakanlah yang kalau menurut saya sudah terjadi, tinggal memang nah kalau kita merasa sudah melakukan sudah benar melakukan apa yang kita lakukan selama ini, ya udah teruskan aja dan kita yakini bahwa karena kemenangan itu sendiri kan relatif artinya tadi saya kembalikan lagi bahwa kalau kita merasa bahwa udah kita berjuang itu sampai kita memang kembalikan demokrasi itu dengan baik dan benar kan gitu. Yang kemudian itu memang jelas kan abuse power itu kalau bisa tidak dilakukan dan sebagainya dan itu jelas bahwa itu sebenarnya memang baru sekarang ini terjadi di antara sekian banyak pemilu ya pemilu yang sekarang ini yang Khususnya sesudah 98 ya. ya ya 2024 ini yang ternyata menggunakan kekuasaan dan sebagainya termasuk juga bansos itu dan sebagainya yang saya pikir memang ya jelas kan bahwa ya walaupun dia tidak bisa dikatakan bahwa itu ada hubungan langsung dengan calonnya, tetapi yang melakukan itu ada hubungan dengan cawapresnya kan begitu. Apapun alasan itu ada hubungan dengan itu kan anak dan bapak kan gitu. Nah ini diuntungkan Pastinya. yang diuntungkan terkait kondisi sekarang ini Prabowo memang. Nah dan Prabowo jelas dia sebagai capres dia nggak melakukan, yang lain melakukan kan begitu. Tapi keputusan MK ini sudah diterima oleh semua pihak ya, Abang ya, termasuk oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, Kemudian beliau juga sudah mengucapkan selamat ya ya, kepada para pemimpin presiden dan wakil presiden terpilih. ya, Mudah-mudahan kita doakan ke depannya. ya. Kalau untuk yang ke depan ini terus terang ini kan kita juga
terlatih juga, kita biasa kalah lah gitu kalau saya ya mengatakan itu. Jadi juga ya udah Biasa kalah, aja, tapi bukan ada berarti kalah kita menang. iya, bukan berarti kita berhenti kan Ya, begitu. Nah, jadi juga saya mengusulkan sebenarnya Pak Ganjar kalau memang dia masih mau berpolitik dan sebagainya, selain dari partai, penugasan partai, dia harus membuat jalannya sendiri istilah saya, membangun sosial kapital. Nah, ada usulan juga tentang soal ini, kenapa enggak dia coba kampanye program dia 1, 2 itu dia buktikan dia bisa lakukan tanpa jadi dijalankan aja. presiden. Iya, Ya, jadi dia dijalankan aja. menguji coba itu. Dan itu banyak kan? Tapi bagaimana kalau, menjalankan program itu ketika posisinya tidak berada di dalam pemerintahan, Bang? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Memang kita harus dalam pemerintahan harus melakukan Oh, sesuatu kan berarti enggak. berarti Jadi melalui jalur iya dia sendiri melakukannya ya? sendiri Ya, dengan merancang sendiri dengan tim yang ada dan ya, sebagainya, kemudian membangun semuanya lagi ya. sendiri ya supaya Menjadi pembuktian juga. ya pembuktian bahwa tanpa negara pun ini bisa dilakukan dan sebenarnya itu banyak buktinya sudah itu orang bisa lakukan. Misalnya begini, ada program satu sarjana di keluarga miskin. Mungkin, mungkin sangat Ya, mungkin sama itu. dari Karena apa? yayasan, dari Karena juga apa katakanlah pembiayaan itu juga banyak CSR yang mau. ya, Dan rata-rata main CSR itu mengutamakan pendidikan. Misalnya begitu. Kenapa dia nggak buat? Dan kemudian dia punya lapak ganjar, itu kan UMKM. ya, Ya kenapa dia nggak buat? Kan gitu. Nah, soal nanti organisasinya, entitasnya apa, itu urusan dia. Tapi saya mengatakan bahwa ada beberapa program dia tanpa negara pun dia bisa lakukan. Itu maksudnya. ya, ya. Nggak perlu harus Kalau tergantung negara. di Persoalan dalam negara mau ikuti, mau enggak, itu nggak urusan betul. juga. Kalau di dalam pemerintahan skalanya jadi lebih Ya, dan besar. itu jadi formal apa dan sebagainya. Kalau Ya, ini kan lebih ya, fleksibel. Tidak bisa nguji coba itu kan. Misalnya setahun ini dia misalnya ada diumumkan 101 tahun ini 100 sarjana apa akan dapat beasiswa masyarakat dari 100 orang dari masyarakat miskin. Dia uji kan. ya. Dan itu mungkin tinggal lihat soal rasio misalnya Jawa berapa, ini berapa, ini berapa. Dan akibat itu dia bisa ajak semua kan misalnya istrinya, anaknya juga ikut terlibat untuk itu lagi. Dan istrinya misalnya melalui pesantren atau apa anaknya ya kan gitu-gitu. Mungkin. Saya membayangkan apa yang di program Ganjar itu sebagai bisa dikerjakan tanpa negara itu maksudnya. Iya, iya, Nah soal negara nanti ikut itu urusan negara. betul. Lagi pula dengan, latar belakang dan kita melihat, Ya, rekam jejak, iya. tentunya banyak yang ingin ikut terlibat gitu kan, Iya. Kak? Jadi ini ada sesuatu yang terkait dengan pertama ya dia bagaimana menggerakkan masyarakat lagi tetap bahwa dia tetap katakanlah mengabdi ke negara ini dengan masyarakat ke Iya, bangsa ini bukan harus menjadi pejabat kan iya. misalnya begitu. Tapi dia menghabiskan waktu energinya untuk masyarakat. Dia buktikan aja. Bisa-bisa. Mudah-mudahan saran Abang didengar sama Pak Ganjar ya, Kalau dia bilang nggak jadinya bisa, saya ngasih tau bilang bisa. Saya tahu asik. caranya gitu maksudnya. Tanya ke Bang Osman mungkin, Bang Osman dimasukin jadi tim ahli. Ya kira-kira Oke, begitu. iya, Jadi sepanjang dia mau, iya. sepanjang dia mau dan itu gampang sebenarnya. Soal pendidikan apalagi. Oke, last question Bang, tentang, teman-teman relawan. Mereka yang selama 3 bulan kali ya, Bang, ya? 3 bulan kayaknya, 3 bahkan ada yang udah dari 6 bulan sebelumnya ya, Iya ya. gitu, bekerja, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Menurut Abang nih, langkah apa yang mereka bisa ambil ke depannya? Yang pertama bahwa siapapun presiden itu presiden kita. Itu yang pertama. Jadi jangan baper kalau berpolitik. Supaya tidak merusak perasaan dan sebagainya termasuk keluarga yang bertengkar pula dalam keluarga itu gara-gara orang yang presiden kok kita berkelahi kan Iya, begitu iya. kira-kira. Nah kedewasaan itu penting. Nah kemudian kembali kepada apa yang bisa kita lakukan untuk pertama ya tetap kembali ke keluarga. Kalau saya ya, yang bagaimanapun yang ke depan ini soal ekonomi akan lebih parah, apalagi soal pangan apa itu mulai naik harga pokok dan sebagainya. Jadi yang pertama berpikir survive lah, bagaimana orang survive. Iya, Pertama, yang kedua, kalau ada kegiatan bersama dan sebagainya, ya ikuti. Tetapi dalam pengertian itu untuk dalam rangka juga kita ya sekecil apapun pekerjaan itu, tapi kita ikut serta berpartisipasi dalam rangka memperbaiki bagaimana negara ini bisa lebih baik dan sebagainya.
sekecil apapun. Apakah itu urusannya adalah antara urusan sosial entrepreneur dengan sosial yang lain dan sebagainya, kegiatannya kan UMKM, macam-macam ya. apapun itu ya. Ya, kan itu artinya bahwa kita beraktivitas, kalau yang bisa segitu ya segitu, nggak apa-apa. Jangan harus dipaksakan dengan di luar kemampuan, nggak boleh. Iya. Tuhan juga marah. Kalau kita bekerja di luar kemampuan kita, itu Tuhan juga marah. Nggak dikasih kemampuan sebesar itu ngotot ya. Iya kan gitu, nggak boleh. Tuhan juga marah kan, Iya, iya. kau ini melakukan sesuatu itu berdasar kemampuanmu. Beribadah juga begitu kok. Kira-kira begitu. Jadi ya udah, kembali apa yang bisa dikerjakan. Jangan juga menangisi apa yang terjadi, itu maksudnya. Ya udah, yang udah apa yang sudah dan lah kan gitu. Nanti nextnya apa? Jangan juga kembali ke belakang terus jadi romantika jadinya. Iya. Romantika itu akhirnya apa? Yang dirusak perasaan kan. Betul. Tapi nanti jadi malas Malas jadi dan kemudian jadi penyakit. iya, Ya ngapain? menyalahkan kondisi, Iya. menyalahkan semuanya. Ya jadi artinya kan itu tergantung orangnya masing-masing. Jadi jangan menyalahkan diri, tetapi ya udah, apa yang bisa dilakukan. Sekecil apapun itu tetap, Diperjuangkan, dilakukan ya itu dengan tetap semangat. sesuatu yang bermanfaat Iya. dan berharga lah. Siap. Nggak ada hal yang tidak berharga di dunia ini dan bermanfaat kalau kita memang melakukan sesuatu. Soal besar kecil itu urusan lain. Ya, ini jadinya konsultasi bijak bersama Bang Osmar. Bang Osmar, terima kasih banyak. Ya, makasih. Kalau Ah. agak beda memang pernyataannya apa boleh buat, tetapi memang ya saya melihat bahwa beberapa kali pilpres orang selalu marah-marah setelah itu. Tapi itu merusak dia, merusak hidupnya, gitu. Iya, betul. Merusak hubungan keluarga juga. Jadi itu bahaya. Jadi santai aja. Ya biasa aja. Yang penting tetap semangat untuk bekerja khususnya Bekerja ya. dan ya bagaimana ya Mandiri tetap, secara ekonomi. iya, kan ya, Bang, bagaimana ya? tetap kembali lagi urusan keluarga lah, apa dan sebagainya, melanjutkan hidup lah. Ya, jangan bunuh diri juga. Ya iyalah, nggak boleh. Oke, Oke, terima kasih makasih banyak banyak Bang ya. Osmar. Oke, kurang lebih minta maaf ya. Iya, kembali lagi nanti bersama podcast RBPR Cokro. Salam sehat buat semua teman-teman. Dah. Nah.